Seorang peternak lebah profesional ini benar-benar kaget dengan akurasi Al-Quran yang membahas tentang lebah madu. Kesadaran itu muncul karena Al-Quran yang diturunkan sekitar 1445 tahun lalu ternyata berisi informasi detail tentang lebah madu yang terasa sangat maju untuk zamannya. Namanya McK Orten. Ia punya latar belakang entomologi dan pengalaman lebih dari 1 dekade dalam beternak lebah. Saat ini, ia juga sedang menempuh sertifikasi Master Beekeeper di Cornell University. Ia sempat membagikan sebuah video di akun Instagramnya, di mana terlihat ia memegang terjemahan Al-Quran dan mulai membaca surah An-Nahl. Aku dengar katanya ada satu surah di Al-Quran yang membahas tentang lebah, jadi aku harus cek sendiri. Dan ini yang aku temukan. Surah ke-16 namanya Lebah. Ia terkejut saat tahu bahwa ayat yang menyebut lebah itu terdiri dari tepat 16 kata dan menggunakan 16 huruf Arab yang berbeda. Menariknya, lebah betina punya 16 pasang kromosom, sementara lebah jantan hanya punya 16 kromosom. Ia juga sangat menyukai fakta bahwa Islam begitu menghormati lebah, sampai-sampai membunuh lebah dianggap sebagai dosa. Islam benar-benar sangat menghormati lebah, sampai membunuh satu saja dianggap sebagai perbuatan dosa. Perlu dicatat juga bahwa Islam menekankan pentingnya menjaga alam dan keseimbangannya. Umat Muslim dianjurkan untuk merawat bumi dan berperan dalam melindunginya. Dalam konteks lebah, menjaga dan melindungi mereka sejalan dengan ajaran tersebut. Selain itu, Mai menyampaikan 3 hal utama yang paling ia kagumi. Pertama, ia mengapresiasi ayat Al-Quran tentang madu yang menyoroti khasiat penyembuhannya serta ragam warnanya. Menurutnya, itu terasa magis dan sangat menarik. Kedua, ia mengagumi pesan tentang ketekunan dan dedikasi yang ditunjukkan lebah dalam kehidupan sarangnya, di mana setiap anggota punya peran penting. Ia melihatnya sebagai analogi yang indah untuk kehidupan manusia. Terakhir, Mai menyoroti penggunaan bahasa yang spesifik soal gender dalam Al-Quran saat menggambarkan lebah, terutama penggunaan kata kerja feminin untuk aktivitas seperti membangun, makan, dan mencari makan. Dan yang ketiga, hal terakhir yang menurutku keren banget adalah Al-Quran aslinya ditulis dalam bahasa Arab, dan bahasa Arab punya kata kerja laki-laki dan perempuan. Kata kerja yang dipakai untuk menggambarkan lebah, membangun, makan, mencari makan, bekerja, semuanya menggunakan bentuk feminin. Faktanya, perlebahan sudah berkembang sejak zaman prasejarah, ketika manusia hanya ingin mendapatkan madu tanpa latar belakang ilmiah. Sepanjang sejarah, sudah diketahui bahwa lebah mengumpulkan nektar, membuat madu, dan membangun sarang. Tapi baru di zaman yang relatif modern, tepatnya awal abad 19, lewat penelitian ilmuwan seperti Edward Bevan, diketahui bahwa madu dibuat oleh lebah betina, yang juga disebut lebah pekerja. Lebah jantan tidak memproduksi madu. Dan yang paling penting untuk dicatat, meskipun penemuan ini baru diketahui belakangan, Al-Quran sudah menyebutkannya sejak abad ke-7. Saat belum ada siapapun yang mengetahuinya, inilah yang dikatakan Al-Quran. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah rumah-rumahmu di gunung-gunung, di pepohonan, dan di tempat-tempat yang dibangun manusia. Lalu makanlah dari setiap bunga dan buah yang kamu sukai, dan ikutilah jalan-jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut-perutnya keluar cairan dengan berbagai warna, yang di dalamnya terdapat penyembuh bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda bagi orang-orang yang mau berfikir. Ayat mulia ini menunjukkan bahwa lebah yang menghasilkan madu adalah lebah betina. Kamu bahkan tidak perlu punya kemampuan bahasa Arab tingkat tinggi untuk memahami hal ini. Kata kerja makan yang digunakan dalam ayat tersebut adalah kuli, yang merujuk pada bentuk feminin. Kalau untuk laki-laki, kata yang dipakai seharusnya kul. Kemudian Al-Quran menjelaskan bahwa lebah penghasil madu memiliki 2 perut. Al-Quran menggunakan kata Arab butuniha. Kata butun adalah jamak dari baten, perut.
dan kata ganti ha merujuk pada orang ketiga tunggal feminin. Kalau subjeknya jamak, artinya banyak lebah dan banyak perut, maka kata yang digunakan seharusnya butunihina, bukan butuniha. Dari sini, Al-Quran memberitahu bahwa lebah betina yang menghasilkan madu memiliki lebih dari satu perut. Dan hari ini, kita tahu secara ilmiah tanpa keraguan bahwa lebah betina memang punya dua perut. Satu untuk makanan dan pencernaan, dan satu lagi khusus untuk menyimpan nektar dari bunga serta air. Nektar dan air inilah yang kemudian digunakan lebah untuk membuat madu. Karena itulah, tidak terjadi proses pencernaan di perut yang kedua. Fakta ini baru diketahui sekitar 3 atau 4 abad yang lalu. Padahal, Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sudah menyebutkannya berabad-abad sebelumnya. Terakhir, dan ini juga sangat penting, secara umum, diketahui bahwa lebah membangun sarangnya dari lilin yang mereka hasilkan sendiri. Namun, para ilmuwan baru-baru ini menemukan spesies lebah langka yang membangun sarangnya di kayu, bahkan di batu yang sangat keras. Dan tahu nggak, Al-Quran sudah lebih dulu menyebutkan hal ini. Bagaimana mungkin seorang nabi yang ummi, Nabi Muhammad SAW, bisa mengetahui fakta-fakta ilmiah seperti ini yang baru bisa dipahami lewat penelitian mendalam oleh para ahli terlatih. Karena itulah, Makai sangat terpesona dengan detail-detail ilmiah yang akurat dalam Al-Quran. Baginya, ayat-ayat ini adalah bukti kebijaksanaan dan keagungan Al-Quran yang melampaui zaman. Allah berfirman, "Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda Kami di alam semesta dan pada diri mereka sendiri, sampai jelas bagi mereka bahwa Al-Quran ini adalah kebenaran." Semoga Allah terus membuka pikiran dan hati manusia agar mereka bisa melihat cahaya Islam.